Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi bersama saya Hersmono Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, saya kira kalau kita mau memilih apa ya, bukan man, Woman of the Week atau Woman of the Month kali ini, pilihannya pasti nggak jauh-jauh itu ke Ibu Megawati ya, karena sekarang ini semua publik, semua orang kelihatannya membicarakan Ibu Megawati dengan berbagai manuvernya, begitu ya, manuver dalam diam. Ini kan Ibu Megawati nggak pernah bicara sama sekali, tapi lewat tulisan-tulisannya, lewat artikel di Kompas tanggal 9 lalu, tanggal 9 April lalu, kemudian yang terakhir kemarin ketika mengirim surat khusus sebagai amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi, dan ada juga tulisan tangannya khusus bagian akhirnya ditulis, ada tulisan tangannya. Jadi ini semacam autentifikasi lah begitu ya. Ya, Ibu Mega menulis pikirannya, isi hatinya dengan tangan. Dan tangan yang bersih. Paling nggak bersih dari cincin-cincin berlian. Lu ke situ lagi. Jangan cari gara-gara aja. Karena untuk menulis itu mesti fokus. Hmm. Fokus pada isi hati itu. Hmm. Jadi Ibu Mega betul-betul menumpahkan isi hatinya lewat jari-jarinya yang menunjukkan bahwa dia bergetar waktu menulis. Jadi getaran itu datang karena getaran hati, bukan karena getaran cincin yang terlalu berat itu. Tapi saya mau terangkan itu sebetulnya untuk memperlihatkan kontras antara apa yang sedang dibayangkan oleh Megawati dan dia anggap bahwa dia adalah rakyat sebetulnya. Kenapa dia bisa bilang saya ini ketua partai besar loh? Tapi dia tetap memilih untuk jadi rakyat dan mendalilkan bahwa dia ingin jadi sahabat dari keadilan tuh. Nah itu pentingnya kita membaca versi lain dari Megawati yang berupaya kembali menjadi ibu negeri yang tahu tentang pengalaman-pengalaman kekerasan atau penyingkiran dia di masa lalu, dan dia nggak ingin itu berlangsung di depan. Nah itu bedanya dengan prototip di 02, lawyer-lawyer 02 yang bahkan mungkin menjengkelkan tapi sekaligus memalukan tuh. Karena argumennya hanya tentang omon-omon, tidak ada data segala macam tuh. Tidak ada permenungan terhadap nasib bangsa tuh. Padahal ini adalah soal nasib bangsa tuh. Dan Hakim Mahkamah Konstitusi tentu membedakan versi narasi Ibu Mega dengan versi narasi siapa namanya tuh, tokoh mereka tuh yang terus mengucapkan bahwa tidak penting filsafat, tidak penting moral, tidak penting Saya sosiologi. kayaknya pernah tahu orang itu juga, Pak. Nanti saya ingat siapa Kira-kira dia. begitu. Ya. Ya. Oke. Jadi kita mau lihat bedanya itu. Tentu Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Ibu Mega jujur mau menjadi sahabat pengadilan. Walaupun secara lazim ya Ibu Mega udah jadi pihak yang ada dalam sengketa dan tidak lazim sekaligus menjadi sahabat amicus curiae itu. Tetapi Megawati menginginkan ada pemahaman tentang apa yang disebut suara keadilan tuh. Nah, hakim tahu bahwa suara hati Megawati itu betul-betul mendahului apa yang menjadi kepentingan partainya tuh kan. Jadi tetap rakyat itu merasa Ibu Mega ada di dalam keadaan menyadari sepenuhnya posisi dia. Itu beda dengan lawyer-lawyer di 02 yang nggak paham bahwa bangsa ini sedang dililit oleh kecemasan tuh. Nah, hakim tentu bisa membedakan mana suara yang datang dari tangan jari-jari yang murni demi negeri, mana yang datang dari jari-jari yang sekedar memamerkan kekayaan dan kemewahan. Kan itu bedanya tuh. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana mahkamah itu sebetulnya menjadi ruang permenungan. Permenungan tentang nasib negeri, permenungan tentang arah keadilan. Nah, hakim itu tentu paham bahwa yang harus dia dengar sebetulnya atau yang akan mereka dengar adalah suara murni dari rakyat tuh yang terbaca melalui amicus curiae dari LSM, dari macam-macam yang akhirnya bergabung di situ untuk memperlihatkan bahwa keadilan itu tidak kuantitatif sifatnya tuh. Sama seperti jari yang manis itu harusnya dililit oleh cincin kecil yang menunjukkan bahwa oh ada persahabatan di situ. Kalau cincin yang gede-gede itu semacam kekasaran dalam kemewahan itu. Oke. Bung Rocky, ini kan agak mengejutkan buat kita ketika pengacara-pengacara paslon 2 berbicara soal kelaziman, karena memang tadi dipersoalkan Ibu Megawati kan ada konflik of interest. Bahkan Gerindra juga menyatakan seperti itu karena dia berperkara mendalilkan kecurangan tapi kemudian menjadi sahabat dari pengadilan. Tetapi yang mereka lupa bahwa yang terjadi pada Gibran itu bukan lagi soal ketidaklaziman, itu pelanggaran etik berat yang sebenarnya sama sekali tidak punya tempat dalam masyarakat yang beradab.
Harusnya kan mereka sejak awal itu, bahkan mereka menolak untuk menjadi pengacara-pengacara itu kalau mereka memang tokoh-tokoh yang menjunjung tinggi etika gitu. Itu conditioningnya begitu. Hmm. Memang tidak lazim berperkara sekaligus menjadi amicus curiae. Ya. Tetapi kita lihat ada dimensi lain tuh yang diperjuangkan oleh Megawati, yaitu mau mengedor habis-habisan Hmm. hati nurani, bukan sekedar Mahkamah Konstitusi, tapi publik Indonesia tuh. Nah Hmm. itu yang kita sebut sebagai cara membaca konstitusi di luar cara membaca resmi. Cara Hmm. membaca undang-undang di luar cara membaca resmi. Kalau kita baca undang-undang yang sering saya terangkan sekedar membaca huruf matinya, emang nggak ada problem dengan kemenangan Gibran. Tetapi kita membaca between the line, buat di belakang black letter of law itu ada dirty hand di situ, dirty vote, dirty hand, dirty mind, dan semuanya itu sebetulnya yang dibicarakan sampai di tingkat dunia. Kita bicara dengan lawyer-lawyer ASEAN tuh. Kemarin saya bertemu dengan beberapa pengajar hukum dari Singapura, Malaysia itu, dan berupaya untuk memahami apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Kenapa tidak diizinkan pikiran-pikiran yang basisnya adalah value yang dikondisikan oleh keadaan itu tidak mau ditolak sebagai dalil kan? Hmm. Jadi luar negeri melihat ini ajaib betul persidangan Indonesia tuh. Sesuatu yang sifatnya justice hanya ingin didalilkan melalui peraturan presiden, melalui undang-undang KPU segala macam. Padahal ini pemeriksaan terhadap demokrasi, terhadap imperative value dari justice, kan itu dasarnya kan. Jadi malu sebetulnya kita diintai oleh pemikir-pemikir hukum Asia minimal itu, dan menyaksikan bagaimana lawyer-lawyer 02 ini buta huruf terhadap perkembangan hukum moral, Ya. perkembangan ethical point of view di dalam soal mencari keadilan tuh. Nah kita nggak perlu berdebat dengan mereka, karena mereka sendiri sebetulnya udah membatalkan keinginan mereka untuk menghasilkan keadilan Hmm. dengan menganggap bahwa sosiologi itu nggak penting, antropologi nggak penting, psikologi nggak penting, Hmm. apalagi filosofi yang sebetulnya the mother of all sciences. Tetapi bagi kita ya udah, memang cuma sebatas itu sebetulnya kemampuan mereka. Dan saya yakin hakim pasti menganggap ini ngapain nih orang-orang ini pamer kekayaan, kita lagi ingin pamer pengetahuan, sekira-kira begitu tuh. Ya, ya. Tapi saya kira begini ya, Bung Rocky, kalau kita lihat langkah yang dilakukan oleh Ibu Megawati ini, kan kita membayangkan kalau di kalangan politisi ya, bukan di kalangan civil society yang lain dan apalagi kampus, itu kayak seperti Lone Ranger gitu ya, Ibu Megawati mengambil risiko itu berani, pokoknya maju sendiri dan dia tahu dia pasti akan dicemooh. Tetapi saya kira langkah yang semacam ini karena setidaknya didasari pada dua hal yang saya perhatikan. Satu, Ibu Megawati betul-betul melihat ini tanda bahaya. Kalau kemudian Mahkamah Konstitusi itu yang dia sebut bukan mengetukkan palu emas, tapi palu godam begitu. Dan yang kedua, beliau menyadari bahwa sebenarnya para hakim Mahkamah Konstitusi sudah pulih kembali akal sehatnya. Akal pikirnya ingin mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi, mengembalikan akal sehat. Tapi bagaimanapun juga mereka masih berhitung dukungan politik. Itu kan yang sebenarnya dan Ibu Megawati sengaja mengambil untuk itu untuk memberikan sinyal bahwa kalian ada dukungan politik dan yang sebenarnya kita appeal kan juga para tokoh-tokoh politik lain juga melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh Ibu Megawati. Saya kira itu wisdom dari seorang Megawati yang berfungsi secara maksimal untuk memperlihatkan bahwa kendati saya ketua partai politik dan mungkin yang disebut kemampuan maneuvering itu ada di DPR nanti, tetapi saya Megawati mengerti apa yang dirasakan publik itu bahwa ada ketidakadilan. Jadi Megawati memposisikan diri dengan mengambil risiko akan diolok-olok bahwa Anda kan punya partai politik, kenapa nggak baik di DPR? Tapi kelihatannya Mega mengerti bahwa dimensi etis itu hanya bisa dia ucapkan di Mahkamah Konstitusi. Kalau di parlemen itu pasti duel politik habis-habisan kan, dan saya kira Megawati juga bersiap untuk duel politik. Jadi Mahkamah Konstitusi mendapat sinyal bahwa akan ada backup politik dari Megawati itu. Kalau seandainya ada keputusan yang radikal, dan keputusan itu menyangkut masa depan reputasi Presiden Jokowi, yaitu lakukan perbuatan tercela, nah keputusan itu bisa dikirimkan ke DPR untuk diproses secara politik, dan Ibu Mega pasti akan backup itu dalam bentuk angket lah, atau hak pemeriksaan yang lebih berlanjut ke potensi dipidanakannya Jokowi, karena dianggap paling tidak dia mendegradasi cara melihat konstitusi. Jadi itu suatu hal yang harusnya tidak boleh dilakukan. Tetap ada act of omission bahwa Jokowi tidak memproteksi demokrasi, tidak memproteksi konstitusi, itu udah perbuatan tercela. Nggak perlu lagi dia lagi mempromosikan konstitusi, paling nggak dia tidak memproteksi konstitusi sehingga menimbulkan kehebohan panjang hari ini kan. Jadi posisi Megawati itu unik.
dia ajukan satu dalil bahwa dia bagian dari amicus curiae ini, bagian dari sahabat pengadilan, dan itu menunjukkan watak dia yang sesungguhnya, yang tahu bahwa ada dimensi etis yang mesti diperjuangkan, tapi ada dimensi politik yang medannya berbeda, yaitu di DPR nanti itu. Ya, ya. Nah, tetapi kemudian kita kan kemarin berharap katakanlah langkah seperti yang dilakukan Ibu Megawati itu diikuti oleh tokoh-tokoh lain. Kita tidak melihat itu, terutama dari para kalangan politisi dan juga para tokoh-tokoh yang bukan dari kalangan akademisi ya, Bung Rocky ya. Nah, dengan situasi semacam itu, menurut Anda apa bacaan Anda ini cukup untuk semacam memberikan keberanian? Karena kalau soal keputusan kita udah bisa membayangkan apa yang akan diambil oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Persoalan cuma keberanian, nyali saja mereka dan kalkulasi politik yang mereka lakukan. Akan ada dukungan dari, kalau saya monitor teman-teman di universitas itu, kan ada tradisi kamistan tuh, dan kelihatannya para profesor akan, atau universitas, guru-guru besar dan dosen akan ikut dalam tradisi kamisan yang di depan istana itu. Okay. Dan itu juga terkait dengan BEM yang mempersiapkan demo kalau untuk mendukung sebetulnya conditioning di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kita juga lihat bagaimana Pak SB diam tuh. Sebetulnya Ya. dia diam itu bisa juga menunjukkan bahwa dia sedang memahami apa yang terjadi di Republik ini. Karena kita tahu Pak SBY punya kebiasaan juga untuk menulis semacam Ya. surat SBY atau catatan SBY yang sekarang kok kita nggak lihat kan. Padahal SBY punya poin untuk menunjukkan juga bahwa ada hal yang buruk di dalam sistem pemilu itu. Walaupun dia adalah bagian dari koalisi itu. Tapi kita tahu bahwa SBY itu orang yang paham tentang demokrasi. Jadi kalau SBY nggak nulis, nggak berkomentar, kita anggap aja SBY sebetulnya tesis secara diam-diam itu tersembunyi misalnya mendukung moral yang dibawa oleh Ibu Mega. Kan kita nggak mungkin lihat SBY itu berlaku seperti arogansi dari lawyer-lawyer 02 itu kan. Tentu sebetulnya kalau kita baca moral atau psikologi Pak SBY, dia menyesalkan bagaimana pameran-pameran arogansi dari 02, kemewahan atau bahasa yang betul-betul tidak mencerminkan adab dari manusia yang harusnya menghormati konstitusi, menghormati pengadilan yang sedang berlaku di Mahkamah Konstitusi, cara memojokkan orang atau bergerombol dan menyewa akun-akun buzzer untuk mempromosikan diri sendiri. Kan itu saya nggak mau sebut nama aja nih karena nanti berubah jadi semacam personal vendetta. Tapi sebetulnya Mahkamah Konstitusi diam-diam memantau kelakuan moral, kondisi etis, kondisi intelektual bahkan dari lawyer 02. Jadi coba kita bandingkan misalnya, ini kan pengadilan untuk memuliakan demokrasi, memuliakan keadilan, tetapi itu tidak terlihat pada 02 ini. Minimal yang bisa masih saya sebutkan ada dalam kecemasannya Yusril lah, yang kelihatannya bahasa tubuhnya tidak cocok dengan apa yang dia pikirkan. Dan Yusril sebetulnya tahu bahwa iya itu teman-teman dia itu betul-betul iya dungu, bodoh, kurang berpengetahuan, tetapi dia minoritas di situ kan. Jadi paling enggak Yusril bahkan menyebutkan dia mungkin tidak akan dipertimbangkan pendapat dari Ibu Mega. Jadi dia mesti bilang begitu, kan nggak mungkin dia bilang pasti Ibu Mega akan dipakai itu. Tetapi mungkin tidak akan dipertimbangkan, juga mungkin akan dipertimbangkan sebetulnya kan. Jadi bahasa Yusril itu yang masih saya anggap ya dia sahabat pengadilan juga sebetulnya. Dia sebetulnya kalau dia nggak ada di koalisi pasti pikiran warasnya dan pikiran etisnya muncul tuh. Bahwa dia sebetulnya adalah bagian dari amicus curiae. Dan itu sebetulnya dilema Yusril ya. Bagian Yusril udahlah kita anggaplah bahwa dia memang hidup selalu atau sering kali hidup dalam dilema. Ya, dan saya kira yang kita pegang kalau pernyataan Yusril, saya kira pernyataan yang paling murni ketika tidak lama Mahkamah Konstitusi membuat putusan nomor 90 yang dia menyatakan bahwa itu akan ada itu ada semacam ya cacat ya secara prosedur hukumnya cacat, dan kata dia kalau dia menjadi Gibran dia akan mengundurkan diri dan tidak akan maju. Itu saya kira itu ya pasti kita pegang ucapan yang lain. Yang lain-lain itu sebagai seorang lawyer profesional lah gitu, kita tulis tanda petik. Iya itu ya. Ya profesional artinya tukar tambah tuh. Kadang-kala orang lupa bahwa padahal kata profesi dulu ketika kata itu muncul di abad 15, profesi artinya kejujuran untuk membela publik. Itu sebetulnya kata profesi itu. Oke. Nah, tapi begini, kita bayangkan ya, Bung Rocky, kita tahu kan ada seperti biasa putusan di Mahkamah Konstitusi itu kan akan ada yang
menerima, menolak, kemudian itu sebagai dissenting, ada concurring dan sebagainya begitu. Kita bayangkan kalau toh katakanlah akhirnya sampai karena tekanan yang sangat kuat dan hakim di Mahkamah Konstitusi itu menolak gugatan dari paslon 01 dan 03, kita bisa menduga-duga ya Bung Rocky pasti akan ada bentuknya concurring itu lebih keras ketimbang seperti Saldi Isra dan Arif Hidayat waktu menyampaikan dissenting terhadap putusan nomor 90 itu. Ya, kita membayangkan hal yang mungkin agak absurd kalau seandainya Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak semua dalil 1 dan 3, artinya memenangkan Gibran itu, kita membayangkan bagaimana misalnya Soehartojo berubah nama jadi Soehartojo Usman. Bagaimana misalnya Saldi Usman itu, atau Ibu Heni Usman kan nanti orang bilang itu hakim mana ya, kita nggak tahu namanya, pokoknya Hakim Usman 1, Hakim Usman 2, Hakim Usman 3, kan itu juga memalukan sebetulnya. Nanti juga akan ada banyak sinisme bahwa ternyata hakim-hakim ini dipasang aja fotonya itu sejajar dengan Gibran di dalam semua ruang sidang kan. Jadi bagaimanapun hakim-hakim ini tahu batas etis yang sedang mereka perjuangkan. Tentu mereka akan dikondisikan secara politik untuk berpihak pada kekuasaan. Tetapi nggak mungkin Saldi Isra, Soehartojo, Bu Heni, Arif Hidayat apalagi itu mau disebut sebagai Arif Usman, kan nggak begitu tuh. Jadi dengan sedikit bercanda kita tahu bahwa ya hakim-hakim ini meneduhkan diri untuk tidak diganggu oleh berita-berita yang ya mereka mungkin tinggal lihat bagaimana pameran cincin tapi nggak ada pameran otak di situ, pameran podcasting yang macam-macam, sambil dia merenung bahwa negeri ini membutuhkan perubahan politik dan demi perubahan politik itu keadilan di Mahkamah Konstitusi harus dimulai tanggal 22. Jadi kita tunggu itu dengan kegembiraan sebetulnya, dan yang cemas itu biar aja, karena yang cemas biasanya nggak punya poin tentang masa depan Indonesia. Ya, saya membayangkan orang seperti Saldi, orang seperti Profesor Arif, itu kan dia sebenarnya habitatnya adalah habitat kampus gitu ya, habitat akademisi. Mungkin bisa jadi mereka akan menyampaikan dissenting yang jauh lebih keras disertai oke, sebaiknya saya memang tidak cocok lagi dalam habitat ini dan kembali ke kampus gitu. Ya, orang seperti Saldi dia udah tiba pada ujung dari karirnya tuh sebagai hakim. Juga Profesor Arif juga merasa ya udahlah, dia apalagi yang dia mau capai itu selain semacam penghargaan publik bahwa mereka ini, grup ini, Soehartojo, Arif, Saldi, Bu Heni segala macam itu, siapa lagi yang bekas sekjen Mahkamah Agung itu yang menganggap bahwa toh mereka sebentar lagi selesai itu, dan yang dia akan tinggalkan adalah nama baik. Dan itu yang sebetulnya kita pandang bahwa kemungkinan besar atau kepastian besar mereka akan berpihak pada suara hati rakyat. Ya, tapi persoalannya begini, Bung Rocky. Kan kita selalu membayangkan formulanya sih seperti apa, karena tuntutannya dari 01 dan 03 itu adalah mendiskualifikasi 02 begitu. Kalau 02 itu kan berarti satu paket Prabowo dengan Gibran. Padahal kita tahu sebenarnya yang secara pelanggaran etik itu kan sebenarnya yang melakukan bukan Prabowo tapi Gibran. Tapi karena satu paket ya mau nggak mau, kalau kita menggunakan terminologi agama ini kena najisnya juga gitu Bung Rocky, Prabowo ini. Iya itu ya, kalau kita pakai agama oke, coba kita pakai rumus kimia itu. Ada dua atom hidrogen yang diikat oleh satu atom oksigen lalu membentuk H2O. Molekulnya namanya H2O. Kan bisa dipisahkan juga hidrogen dan oksigen, kan itu intinya kan. Hidrogen dipisahkan dari oksigen sehingga molekul air itu terpisah pada dua partikel itu, tetap dia bisa disatukan kembali melalui valensi lain tuh, kalau kita belajar kimia sedikit-sedikit kira-kira begitu kan. Jadi sebetulnya pasangan Prabowo dan Gibran itu adalah molekul yang dipaksakan untuk fusi kan, membentuk senyawa sebenarnya mereka ya. Ya itu senyawa yang dipaksakan, bukan senyawa yang saling mengincar, yang sana mengincar valensinya, yang sini mengincar valensinya juga sehingga terjadi hubungan molekul. Jadi keikatan Gibran dan Prabowo itu kohesivitasnya itu atau adesivitasnya itu tidak kuat. Sebetulnya dari awal begitu kan. Dan itu yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi membuat formula bahwa dia bisa dipisahkan.
Yang satu memang rekornya adalah elektabilitas, yang nomor 2 itu wakilnya rekornya adalah pelanggaran etik, kan begitu kan? Kan yang melanggar etik bukan Prabowo tapi Gibran. Dan sebetulnya Gibran akan bilang, saya hanya disodorkan oleh seseorang yang mengatur saya, maka Gibran mesti beri kesaksian. Buat dia diminta oleh bapaknya itu bukan karena kesadaran dirinya kan. Kan seorang calon presiden itu mesti datang dari kesadaran dirinya bahwa dia mampu. Ini masih di ojok-ojok oleh bapaknya, kamu mampu, nanti bapak atur permainannya. Kan itu kan. Jadi Gibran bisa bersaksi juga di situ bahwa dia sebetulnya diatur. Sehingga Gibran juga selamat dari tuduhan bahwa kena najisnya juga akhirnya Gibran. Najisnya bapaknya sebetulnya kan. Kan mesti begitu. Mesti ada satu konsekuensi supaya Gibran sebagai anak muda mengerti bahwa dia sebetulnya ditolak oleh sejarah itu, ditolak oleh sistem moral publik kita tuh. Tetapi kalau dia paksakan itu artinya dia bersekutu dengan bapaknya. Untuk apa? Ya merusak demokrasi. Minimal merusak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kan itu soalnya tuh. Ya, ya. Saya kira kalau ini disimak oleh Bang Yusril akan sepakat dengan Anda itu. Ya, saya Karena tahu pasti dalam 20 menit ke depan dia akan, ya benar lu Rock, tapi ya gini-gini lah gitu. gua bilang juga apa sejak awal kan lebih baik mundur gitu ya. Ya semua yang saya terangkan tadi itu saya membaca pikiran Yusril dari awal Oh tuh. gitu ya. Ya, iyalah dia tahu begitulah, walaupun dia pakai istilah ya ada masalah kalau saya mundur, memang begitu keterangannya kan. Ya, ya. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Ya. Kita nolkan semua kenazisan politik ya. Ya, salam buat YIM.